Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mendapatkan kenang-kenangan potret diri dan papi anjing kesukaan saya yang bernama Tasya, Anastasia. Ini kenang-kenangan ketika saya pindah dari paroki Banjarnegara, Jawa Tengah untuk pindah ke Pemalang seperti sekarang ini. Ada gambar seorang dengan kacamata dengan anjing husky. Tulisannya Romo Teguh dan Tasya. Karena dulu kalau ada Tasya dilepas, pasti ada Romo Teguh. Orang kalau melihat anjing husky bernama Tasya, pasti ingat Romo Teguh, ingat saya. Kalau saya membuka pintu mobil, Tasya langsung otomatis masuk ke mobil, duduk manis di depan jok kiri. Karena dia tahu itu tempatnya kalau dia mau jalan-jalan kota-kota, bahkan luar kota juga, ke Purwokerto dari Banjarnegara dan beberapa tempat lain. Romo Teguh dan Tasya. Barang siapa melihat Tasya, dia melihat Romo Teguh. Asik bukan? Saudara-saudari yang terkasih, rupanya Injil hari ini bicara tentang Yesus dan Bapa. Yesus dan relasinya dengan Bapa. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Begini kurang lebih ceritanya. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepada Filipus dengan sedikit menegur, "Telah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, Filipus, namun kamu belum mengenal aku. Apakah kamu tidak tahu bahwa aku, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa? Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidaknya percayalah pada pekerjaan-pekerjaan itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku berkata kepada Bapa, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menegur Filipus, "Tidak percayakah kamu bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Aku pernah mengatakan, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Bagaimana mungkin kamu sudah lama tinggal bersama aku, mendengarkan ajaranku? Aku, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Kamu masih minta, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Cukup sudah itu." Yesus melihat ketidakpahaman Filipus
dan yang lain. Dan Yesus kemudian melanjutkan bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Perbuatan-perbuatan yang aku lakukan, itulah yang dilakukan Bapa yang ada dalam diriku. Saudara-saudari yang terkasih, barang siapa melihat Tasya, anjing husky, dia melihat saya, Romo Teguh, sebagai orang yang menjadi penggembalanya, yang selalu merawatnya dan selalu menemaninya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, paling tidak kalau tidak percaya, percayalah pada apa yang aku lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan Bapa di dalam diriku. Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat saya melihat seorang mantan romo. Dia kemudian menikah dan mempunyai anak kecil-kecil 2, padahal dia usia sudah sepuh, sudah tua, sudah mungkin hampir 60 tahun pada waktu itu. Anak-anaknya kecil 2, masih TK dan yang satunya SD. Kemudian tanpa disangka-sangka, istrinya meninggal. Kemudian di antara romo-romo itu sering pertemuan atau mantan romo, mantan frater dalam satu kongregasi, yaitu kongregasi SY, namanya Sesawi. Itu sering kumpul dan sering membawa anaknya, istrinya, rekreasi bersama, dan semuanya itu menjadi sumber kegembiraan. Tidak ada yang bertanya kamu dulu mundurnya kenapa, keluarnya karena kasus apa, dan seterusnya. Tentu yang dibuat dengan happy, dengan gembira, karena semuanya sudah rekonsiliasi dan ingin saling sharing pengalaman iman, baik yang masih melanjutkan panggilan maupun yang sudah memilih panggilan membangun keluarga. Tapi mantan romo tadi yang dengan anak kecil-kecil sudah tidak ada ibunya karena sakit, kelihatannya kanker atau apa saya lupa, kemudian meninggal dengan begitu cepat. Maka bapak tadi yang adalah mantan romo ditinggali 2 anak kecil-kecil, dia kemudian membawa itu. Kadang dalam masyarakat sering terjadi omongan, mantan romo, dia lari, berkhianat, dan seterusnya. Tetapi melihat pekerjaan-pekerjaannya, dia begitu mencintai 2 anak kecil tadi. Ketika anak kecil tadi kepingin naik kuda, karena pada waktu itu sedang berrekreasi dengan keluarga-keluarga itu, kemudian dia pun akan menuruti dan naik kuda. Ketika anaknya digigiti nyamuk bentol-bentol, sayang, jangan di sini, coba ini saya obati. Kemudian dikasih minyak kayu putih. Perhatiannya kepada 2 anaknya itu sungguh luar biasa. Sudah tidak ada istri, tidak ada mama dari kedua anak itu sudah menjadi anak piatu karena ibunya sudah meninggal. Maka saudara-saudari yang terkasih, tindakan-tindakannya, pekerjaan-pekerjaannya yang begitu mencintai 2 anak kecilnya itu, yang melupakan diri dan kemudian mencintai sungguh-sungguh, memberi perhatian seakan-akan 2 anaknya yang masih kecil-kecil ini dunianya tidak akan menjadi nomor 2, selalu nomor 1. Dia tidak memikirkan diri sendiri, hanya memikirkan 2 anak itu. Kemudian seorang romo yang sudah senior itu berbicara pada saya, lihat Romo, betapa dia mencintai anaknya, betapa dia sungguh menampakkan wajah Allah itu. Mencintai anak dengan sungguh-sungguh. Tidak memikirkan diri, tetapi memikirkan anak-anak yang dicintainya. Adalah membawa wajah Bapa. Maka saudara-saudari,
ketika Yesus mengatakan barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa yang ada dalam aku. Barang siapa menampakkan pekerjaan-pekerjaan Bapa, kasih, semangat, pengharapan, penghiburan, disitulah dia membawa wajah Tuhan, Bapa yang ingin mencintai siapa saja. Maka mari kita hadirkan wajah Allah dalam karakter kita, dalam perbuatan-perbuatan kita, perkataan kita, dalam relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita, sehingga orang-orang bisa mengatakan, barang siapa melihat pekerjaan-pekerjaan kita, itu adalah pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, Tasya mengingatkan saya pada wajah Allah. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.